Ular ini akan menjadi makanan lezat bagi para petani. Siapa sangka tiba-tiba meneteskan air mata. Wanita ini bisa melihat kesedihan di mata ular. Jadi dia menghabiskan banyak uang untuk membelinya kembali. Lalu dia membawa ular itu ke hutan dan melepaskannya. Siapa sangka tindakan wanita seperti ini itu akan membuat perubahan besar dalam hidupnya nanti. 500 tahun kemudian, ular kecil itu menjadi peri. Juga berteman dengan Dewa Tanah. Dan wanita Tietui selamatkan dia di masa lalu. Sekarang telah bereinkarnasi di kehidupan lain dan menikah. Tapi Tietui hamil 3 kali. Tidak bisa selamat sama sekali. Begitu kata ular kecil pada Dewa Tanah. Dia sebagai imbalan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia bersumpah untuk bereinkarnasi sebagai anak Tietui. Karena saya sudah menikah selama 3 tahun dan belum dikaruniai anak. Jadi Tietui selalu dipersulit oleh ibu mertuanya. Dan buat dia melakukan kerja keras. Tidak hanya itu, dia selalu berhati dingin oleh ibu mertuanya. Karena itu dia sering ditertawakan oleh orang lain. Kamu adalah ayam yang tidak bisa bertelur. Menikah 3 tahun. Dia keguguran 3 kali. Sepertinya dia ingin membuat anggota keluarga Sukita ditinggikan. Tidak peduli bagaimana Tietui menjelaskan. Diperlakukan dengan cara yang sama. Saya memberi Anda 90 hari lagi. Jika dalam 90 hari kau tidak hamil lagi, saya akan meminta anak saya untuk meninggalkan Anda. Tietui tidak berbicara tentang ibu mertuanya sehingga sulit baginya untuk memberitahu suaminya. Tapi hanya diam-diam menderita. Dan kebaikannya akhirnya menyentuh Putri Chautu. Tietui tidak tahu. 3 bulan berlalu dengan cepat. Ibu mertuanya masih mengingat ini di dalam hatinya. Hingga hari terakhir periode 3 bulan. Pagi-pagi sekali dia keluar untuk memanggil dokter untuk datang. Minta dia untuk melihat apakah dia hamil atau tidak. Tietui, meskipun takut, tidak berani melangkah. Tapi juga tidak berani mendurhakai ibu mertuanya. Jadi dia mengumpulkan keberanian untuk maju ke dokter untuk memeriksa. Ketahuilah bahwa ini adalah hari terakhir periode 3 bulan Tietui. Jadi Dewa Tanah itu harus datang dan membantunya. Pertama-tama, Dewa Tanah mengeluarkan mantra, menyebabkan dokter salah mendiagnosis. Benar saja, dokter mendiagnosis Tietui hamil. Tapi sekarang Dewa Tanah bahkan tidak mengetahuinya. Sang putri memberi Tietui bayi. Ketika dokter mengatakan hasilnya, ibu mertua Tietui segera bersukacita. Sikapnya berubah total. Tietui, kamu bisa mendengar ini. Mulai sekarang, semua yang ada di rumah tidak boleh disentuh. Kamu hanya perlu merawat cucu saya dengan baik. 10 bulan melalui dengan cepat. Dewa Tanah telah melihat kematangan waktu. Segera membiarkan ular kecil itu masuk ke perut Tietui. Siapa sangka ular itu baru saja masuk ke perut Tietui mulai mengalami nyeri persalinan. Bayangkan saja ular kecil itu akan bereinkarnasi sebagai manusia. Dewa Tanah juga senang. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini, sang putri akan datang. Saat mengetahui pekerjaan tanah, dia secara sukarela membiarkan ular kecil itu bereinkarnasi sebagai anak Tietui. Memperingatkan bahwa masyarakat Dewa Tanah melanggar hukum surga. Tetapi Dewa Tanah tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Ibu Suri segera membawakan cerita Chautu untuk memberikan seorang anak kepada Tietui. Beritahu penguasa tanah. Dewa Tanah segera pergi mencari sang putri Chautu untuk alasan. Tetapi ketika sang putri mengetahui tentang Dewa Tanah, sehingga ular itu bisa bereinkarnasi, dia segera memberitahu Dewa Tanah sebuah moral. Yang disebut kehamilan kelahiran dan kematian. Telur kelahiran dan kematian. Babi terlahir sebagai anak babi. Tapi ayam melahirkan telur dan ketika telur menetas, mereka menjadi anak ayam. Meskipun mereka semua adalah makhluk, mereka semua berbeda. Setiap makhluk hidup termasuk manusia. Setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Dia memanggil ular untuk bereinkarnasi sebagai manusia. Bagaimana jika Tietui melahirkan seekor ular? Apa konsekuensinya? Dewa Tanah baru menyadari bahwa mereka telah menyebabkan bunga besar. Tapi dia masih ingin menyelamatkan. Tapi sekarang sudah terlambat.
Dewa Tanah datang untuk meminta Kaisar Giok ambil kembali kekuatan sihir dia. Maka biarkan dia tinggal di dunia manusia untuk introspeksi diri. Tapi Tietui itu dalam bahaya. Jika tidak ada yang terjadi, bidan akan dengan senang hati menjemput bayi. Ibu mertua dan suami Tietui senang dan bersemangat. Tapi siapa sangka bidan akan berkata, masih ada satu bayi lagi di perutnya. Tietui menyelamatkan nyawa seekor ular kecil. Siapa yang akan berpikir untuk membalas rasa terima kasihnya? Ular kecil itu bereinkarnasi ke dalam perutnya. Dan setelah 3 tahun, Tietui hamil lagi. Siapa sangka dia melahirkan telur. Ibu mertua takut melempar telur. Masih mau masak. Tapi bidan menghentikannya. Mengatakan bahwa telur ini dilahirkan oleh menantunya. Bagaimana jika ada bayi di sana? Ibu mertua mendengar ini. Segera meminta anaknya untuk membawa telur ke peternak ayam. Lihat apa ini telur. Putra melakukan hal yang sama. Ambil telur dengan hati-hati. Siapa sangka tak hati-hati meletakkannya di sudut meja. Telur di pegangan tidak yakin. Langsung terlempar ke langit. Tapi telurnya tercecer di ranjang kanan Tietui. Melihat itu, semua orang menghela nafas lega. Tapi untuk memperjelas, ibu mertua berlari keluar untuk bertanya. Siapa sangka telur ini lahir oleh seseorang. Wanita itu berteriak ngeri. Itu membuat semua orang di sekitar terkejut. Untuk menjaga rahasia ini, ibu mertua dan suaminya Tietui memutuskan mereka menetaskan telur itu sendiri. Orang bergiliran menetas. Tetapi diinkubasi selama beberapa bulan. Setiap orang memiliki 2 baris kaki. Telurnya belum menetas. Meskipun Tietui melahirkan seorang cucu untuk ibunya, tapi melahirkan telur yang aneh. Jadi dia masih merasa kasihan pada ibu mertuanya. Meski hanya sebutir telur. Tapi Tietui selalu melindungi. Sudah saling menasehati bahwa harus menjaga rahasia ini. Sekali di jalan, bidan bertemu dengan Dewa Tanah. Atas permintaan Dewa Tanah, dia juga mengatakan bahwa Tuan Tietui melahirkan telur. Dia juga mengatakan bahwa ibu mertua Tietui bermaksud untuk merebus telur itu. Dewa Tanah selesai mendengarkan. Iya ampun. Harus buru-buru menyelamatkan ular kecil itu. Dewa Tanah bergegas untuk menemukan rumah Xiao Tui. Tapi kisah bidan dan Dewa Tanah terdengar oleh orang yang berpakaian aneh. Dia pikir orang normal melahirkan telur. Jadi telur ini tidak biasa. Jadi dia mengincar telur ini, dia harus mengikuti Dewa Tanah ke rumah Tietui. Menunggu Dewa Tanah sampai. Kalian memasukkan telur ke dalam panci. Dewa Tanah memutuskan untuk menggunakan sihir untuk menyelamatkan telur. Tapi dia segera kehilangan sihirnya. Tanpa mengetahui bahaya yang mendekat. Tao ketika mengikuti Dewa Tanah. Dia baru saja melihat bahwa telur itu penuh dengan energi surgawi. Jika dia makan telur itu, kekuatan dia akan tambah 3000 tahun. Setelah itu, Tao ingin mencuri telur. Siap sangka baru disentuh. Segera terpesona oleh kekuatan sihir. Jika Anda tidak dapat melakukan apa-apa sekarang, telur. Jadi tunggu telurnya menetas lalu hitung. Sebelum pergi, Tao juga menggunakan sihir untuk memadamkan api. Untuk menyelamatkan ular kecil. Dewa Tanah kemudian diam-diam memberitahu Tietui. Tapi dia tidak berani menunjukkan wajah. Tetapi hanya menyisakan 1 lembar kertas untuk Tietui. Setelah mengetahui tentang Tietui memegang telur di pangkuannya. Juga menghindari ibu mertua. Mengapa dia belum setujui? Tapi berani beraksi dengan telur. Ibu mertua melihat menantu perempuannya melindungi telur seperti itu. Juga ngakui kalah. Kamu telah beri 1 cucu yang cakep buat keluarga ini. Jadi mulai sekarang simpan telur ini di kamarmu. Kita tidak akan menyentuhnya lagi. Tapi saya tidak mengharapkannya setelah dimasak oleh mereka. Hal yang bagus untuk telur. Saat memasak, tinggal di panci berisi air panas. Telur mulai menetas. Sebuah aura memancar keluar. Telur pecah menjadi 2. Siapa sangka dari dalam telur, ada seekor ular yang merangkak keluar.
Ibu mertua Tie Tui ketakutan. Bahkan Tie Tui takut dan mundur. Suaminya pergi untuk mengambil pisau. Melihat itu, Tui kecil harus menghentikannya. Telur ini adalah kelahirannya. Apapun itu, dia juga tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Tapi seluruh keluarga sakit kepala. Di mana harus menyimpan ular kecil ini? Siapa sangka bidan akan berkata, "Mari kita perlakukan ular kecil sebagai hewan peliharaan." Tie Tui memohon ibu mertuanya, "Tolong izinkan dia untuk menyimpan ular di tangki air. Dia akan membesarkannya sendiri." Agar Tie Tui tidak sedih, kami dengan enggan setuju, tidak mengharapkan begitu banyak hal mendebarkan terjadi setelah itu. Gadis yang membuka tutup toples itu hendak menimba air. Tiba-tiba melihat ular. Dia melompat kembali dengan ngeri. Memanggil dengan keras untuk meminta bantuan. Tapi ketika suaminya datang, tidak ada apa-apa di dalam toples. Tidak ada yang tahu itu. Kemana perginya ular kecil itu? Gadis itu ketakutan dan lari. Baru saja mendengar bahwa ibu mertua Tie Tui baru saja pulang. Dia bertanya ada apa? Baru saja mendengar tentang ular kecil. Mereka mengambil tongkat mereka dan mengejar. Tapi tidak dapat menemukannya di seluruh ruangan. Tie Tui mendengar gerakan di luar. Segera berlari keluar untuk melihat. Bahkan tanpa mengetahuinya, ular kecil itu ada di kamarnya sekarang. Ibu mertua membawakan cerita tentang ular kecil yang hilang. Beritahu Tie Tui. Dia juga menduga bahwa ayam dan bebek di desa telah hilang baru-baru ini. Berhubungan dengan ular kecil. Jadi dia ingin mengusir ular kecil itu. Tie Tui baru saja mendengar tentang ular yang hilang. Segera pergi ke dapur untuk mencari. Tunggu sampai semuanya beres. Ibu mertua baru tahu. Dia salah paham sama ular kecil. Jadi minta maaf Tie Tui. Tapi ibu mertua tetap bingung menamai ular. Karena dia tidak mau seekor ular menggantikannya dalam silsilahnya. Semua karena harap Tie Tui akan memberi ular kecil itu nama lain. Tiba-tiba bantuan ada di samping. Dimasuki oleh Ibu Suri. Sementara mereka pusing memikirkan nama itu. Kemudian bidan memberitahu mereka cara. Atau gunakan lotere untuk memutuskan. 3 nama ini adalah semua yang dia minta dari Adipati Tanah. 1 nama yang lucu, 1 keberuntungan, dan 1 nama yang sangat keren. Tidak peduli nama apa yang bisa kamu gambar. Tidak bisa diubah juga. Jika tidak Dewa Tanah akan marah. Lalu segera memberikan 3 lembar kertas untuk dipilih Tie Tui. Setelah ragu-ragu, dia memilih 1. Setelah melihat-lihat, ternyata itu adalah Alieu. Pada saat itu, Tie Tui mendengar suara bising di dalam ruangan. Segera berlari untuk memeriksa. Tunggu masuk ke dapur. Ular kecil itu sudah lama menunggu di sana. Tie Tui masih khawatir ular kecil keluar. Tidak akan menemukan jalan pulang. Sekarang dia sangat khawatir. Dia sangat bersemangat untuk menamai ular itu. Siapa sangka mereka bertiga. Mereka semua memanggil serempak. Nama adalah Aliao. Ibu mertua tidak menerima ular kecil. Sekarang, ibu mertua juga menjadi sangat sopan kepadanya. Aliao mengerti bahasa manusia. Jika mengerti, silakan mengangguk 3 kali. Melihat ular kecil mendengar dan mengerti bahasa manusia. 3 orang sangat senang. Alieu, apakah kamu tahu siapa ibumu? Siapa neneknya? Alieu juga punya ayah. Dan abang kamu lagi. Akhirnya, seluruh keluarga bahagia bersama.